warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustain dari Prodi AS akan menerangkan tentang dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sejarah dinasti Abbasiyah. Sejarah dinasti Umayyah berasal dari nama pendirinya, yaitu Umayyah bin Abdusam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam pada peristiwa Fathul Makkah, yaitu tahun 40 Hijriah atau 60 Masehi. Pertikaian politik yang terjadi di kalangan umat Islam puncaknya ketika kematian Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan bin Ali lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan dirinya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa keemasan. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun, yaitu 41 Hijrah sampai dengan 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Selama dinasti Umayyah terdapat 14 khalifah. Adapun khalifah terkenal pada masa dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah dan berkuasa selama 20 tahun. Marwan bin Al-Hakam, pembasmi pemberontak dan penemu mata uang. Abdullah Malik bin Marwan, persmi bahasa Arab dalam negara dan berkuasa selama 21,5 tahun. Al-Walid bin Abdul Malik, peluas hingga Andalusia. Umar bin Abdul Aziz, masa keemasan dan konflik hadis. Hasim bin Abdul Malik, penyeimbang khalifah sebelum dan berkuasa selama 20 tahun. Pada masa dinasti Umayyah banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para khilafah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khilafah Bani Umayyah diantaranya lain adalah administrasi pemerintahan, meliputi perubahan sistem pemerintahan, lambang negara, bahasa resmi, administrasi pemerintah. 2. Bidang sosial kemasyarakatan meliputi panti sosial, penyandang cacat, Arab dan Mawali, perundang-undangan, dan pembangunan infrastruktur. 3. Bidang seni dan budaya meliputi bahasa Arab, mata uang, gedung dan pabrik industri, imigrasi, pusat ilmu dan adab, dan pembukuan negara. 4. Bidang ekonomi meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, mata uang, organisasi dan keuangan. 5. Pendidikan meliputi khutab masjid, Arabisasi, Baitul Hikmah. 6. Bidang politik militer meliputi lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, dan lembaga ketentaraan. Itu dari sejarah Bani Umayyah. Sekarang Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbahkan kepada Al-Abs, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara khalifah pertama adalah Abdullah As-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib.
Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Sofa dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Kekuasaannya berlangsung selama rentan waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad dari tahun 1302 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi dengan 37 khalifah yang berkuasa. Muhammad bin Ali, seorang pemimpin propaganda, tidak menonjolkan nama Bani Abbas, melainkan menggunakan Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Akhirnya dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun mengalami kekalahan total dalam pertempuran Khalifah Marwan II bersama 1.200 tentara, 12.000 tentara yang berusaha mempertahankan dinasti dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zab. Dulu berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim di bawah komando Abdul Abbas As-Sofa dan Abu Muslim Al-Khurasani. Dan akhirnya Khalifah Marwan II tewas pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan sekaligus menjadi tanda runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintah dinasti Bani Abbasiyah memerintah kurang lebih setengah abad 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, mempunyai 37 khilafah. Adapun khilafah terkenal pada dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah bin Muhammad atau Abu Abbas As-Sofa, khilafah pertama yang mendapat julukan penumpah darah, anak dari pendiri dinasti Abbasiyah. Dua Abu Ja'far Al-Mansur, saudara khalifah pertama, penyuka ilmu pengetahuan, perintis dan peradaban dan Baitul Hikmah. Yang ketiga Harun Ar-Rasyid, khalifah masyhur dan penyuka ilmu. Pembangunan Baitul Hikmah hampir selesai. 4 Al-Ma'mun, masa keemasan bersama ayahnya, seluruh ilmu pengetahuan dan agama maju. Baitul Hikmah lebih berkembang lagi, mendirikan Nizamiyah Majlis. 5 Al-Mutawakil, masa keemasan akhir babak pertama dinasti Abbasiyah menurut para sejarawan. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu 1 masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahir Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai wafatnya Khilafah Al-Wasthiq 232 Hijriah. Sering disebut periode pengaruh Persia pertama. 2 masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Mutawakil pada tahun 232 Hijriah sampai dinasti Daulah Umayyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah, disebut pengaruh Turki pertama. 3 masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Umayyah tahun 343 Hijriah sampai masuk kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Haluga Khan pada tahun 656 Hijriah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Masa kejayaan lembaga pendidikan masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan yang sangat pesat. Hal ini ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid berada di tingkat yang lebih tinggi peradaban dan lebih besar kekuasaan. Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah tidak ada bandingannya ketika itu. Sejak awal berdirinya kota Baghdad ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di antaranya bidang agama yaitu fikih, hadis, ilmu alam, bahasa. Bidang umum yaitu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometris, aritmatika, astronomis,
kedokteran kimia, sejarah, dan sastra. Demikian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.